Aku akhirnya berdiri di sini, menyaksikan sendiri matanya perlahan meredup, melepaskan nyawa yang selama ini memberinya kekuatan untuk jumawa. Kusaksikan tubuhnya mengering meregang nyawa. Dendamku terbalaskan. Hai semuanya, selamat datang di channel Piring Gantung. Siapapun kalian, semoga cerita dan narasi yang akan aku bawakan bisa menemani kalian. Biar gak kesepian. Bersama aku Kinar, selamat mendengarkan. Bertahun sudah semenjak ibu melepaskan nafas terakhirnya. Nafas yang begitu sesak, bukan karena penyakit, melainkan karena luka yang terus-menerus disuapkan oleh ayah. Lelaki yang cintanya selalu dipeluk erat olehnya. Cinta yang pada akhirnya berwujud pedang yang menusuk jantung ibu sendiri. Bertahun pula semenjak ayah menikahi Lintah itu di sebuah pesta yang penuh tawa. Pesta di mana aku berdiri di antara para tamu, tak diundang, tak dianggap. Hanya membawa satu luka dan satu janji. Aku akan mengubur tawa mereka dengan sepi yang mereka tanam sendiri. Hingga semua yang menjadi milik ibu jatuh ke tangan Lintah yang kini menjadi istri sah ayah. Kepergianku malam itu hanya berbekas sisa tabungan yang kusisihkan dan dendam yang kusimpan di tulang-tulangku. Kupilih hidup tanpa nama belakang ayah, tanpa warisan, tanpa kasur empuk atau sarapan mewah. Kupilih menjadi tak terlihat, agar mereka tak tahu aku masih mengamati. Tahun demi tahun berlalu. Aku bekerja serabutan, dari pelayan kedai kopi hingga admin toko online. Di sela-sela waktu istirahat, aku mulai belajar tentang dunia cryptocurrency. Sesuatu yang waktu itu masih asing bagiku. Aku membaca forum-forum, menonton video tutorial, dan mengikuti webinar gratis. Semuanya aku lakukan dengan tekun dan lapar akan perubahan. Dalam waktu 2 tahun, portofolio investasiku meledak. Aku berhasil memanfaatkan momentum bull market dan mengelola keuntungannya dengan disiplin. Tidak hanya itu, aku pun membangun brand edukasi kripto untuk pemula yang disambut antusias di kalangan anak muda. Sampai akhirnya kesempatan itu datang. Yayasan ayah tumbuh seperti menara gading. Tapi bukankah gading juga bisa retak? Aku tahu setiap celahnya. Karena aku adalah bagian darinya yang memang sudah mereka buang. Dengan nama samaran, aku menyusup ke dalam sistem. Kukirimkan laporan-laporan palsu yang terbungkus fakta setengah benar. Kubuat isu-isu keuangan, kupancing media, kukacaukan donasi. Yayasan mulai retak, sponsor mulai hilang, dan saat mereka berdua mulai sibuk saling menyalahkan, aku hanya duduk di kejauhan, menyeruput kopi dari ruang kerja kecilku. Ya, sebuah ruang kerja yang kubeli dari uang hasil kerja keras, bukan warisan dosa. Yayasan dilelang. Kuputuskan membelinya. Bukan karena ingin memilikinya, melainkan hanya untuk menunjukkan pada mereka kelak, akulah orangnya. Orang yang akan membayar semua kesombongan yang mereka jual. Tari kehilangan toko emas. Ayah kehilangan yayasan. Mereka kehilangan satu sama lain.
Toko emas itu dulunya milik ibu. Dia menatanya dengan cinta dan kesabaran. Setiap lemari kaca dipolesnya sendiri. Setiap liontin yang tergantung adalah harapan yang ia gantungkan untuk masa depanku. Aku menyaksikannya dari jauh, dengan marah yang tajam dan tak bersuara. Lintah itu, dengan senyum manis dan wajah tak tahu malu, berdiri di balik etalase, menjual batu-batu yang dulunya dibeli dengan cucuran peluh ibuku. Dia mengubah toko emas itu menjadi panggung kemunafikan, tempat dia menyombongkan keberhasilannya yang dibangun di atas reruntuhan hati seorang perempuan. Namun, yang dibangun dari pengkhianatan akan runtuh oleh kebenaran. Aku tahu kelemahannya, Tari haus sorotan. Dia ingin tampil di media, ingin dikenal sebagai pengusaha wanita sukses. Padahal dia tak pernah benar-benar belajar berdagang. Ia tak tahu bahwa pemasok yang ia percaya adalah orang yang sengaja kukirim. Dia tak tahu bahwa emas-emas imitasi kualitas rendah telah memenuhi 30% tokonya. Dia tak tahu bahwa sistem stok dan pembukuannya telah kupelintir sedikit demi sedikit. Cukup untuk membuatnya jatuh tanpa terasa. Dan hari itu tiba. Seorang pelanggan lama datang. Istri seorang jaksa. Membeli kalung mahal. Membayar tunai. Lalu kembali esoknya dengan amarah menggelegak. Ini palsu, katanya. Melempar kalung itu di atas meja Tari. Berita menyebar cepat. Dunia tak lagi menyukai emas, tapi menyukai skandal. Satu demi satu pelanggan lama pergi. Toko mulai sepi. Tari mencoba bertahan dengan diskon dan promo. Tapi tak ada yang mau membeli perhiasan dari toko yang namanya sudah tercoreng. Bank pun datang menagih. Pinjaman untuk renovasi besar-besaran beberapa tahun lalu ternyata tidak pernah dibayar dengan benar. Supplier pun ikut menagih. Salah satu karyawan lama diam-diam melaporkan penipuan karena tidak digaji. Dan pada akhirnya toko itu disegel. Papan nama besar itu diturunkan, huruf demi huruf. Dan aku berdiri dari seberang jalan, menyaksikan semuanya runtuh. Bukan hanya dengan senyum puas, tapi dengan hati yang sunyi. Karena yang runtuh bukan hanya bangunan, tapi juga warisan ibu yang telah dikotori tangan yang salah. Hari itu, di sebuah pagi yang cerah, aku datang ke rumah. Rumah yang dulunya tempat ternyaman untuk kupulang, lalu menjadi neraka beberapa tahun sebelum kutinggalkan. Hanya untuk menghadiri pemakaman laki-laki yang pernah kusebut ayah. 8 bulan belakangan ku dengar dia terkena stroke. Sebelum akhirnya harus meninggalkan Lintah itu dalam keadaan tidak berdaya secara finansial. Hutang di mana-mana. Kamu mau apa lagi? Belum puas kamu bikin aku miskin? Bukankah yayasan sudah kamu miliki? Untuk apa kamu kesini? Mau menggugat harta warisan? Katanya dengan wajah muram. Aku diam. Dengan senyum tipis di ujung bibir. Kulihat kerutan di wajahnya semakin dalam. Bibirnya tak lagi dipoles lipstik mahal. Jemarinya terlihat kasar. Dan kuku-kukunya ingin sekali kucibir penampilannya sekarang. Aku pergi berlalu. Satu persatu yang ia renggut dari ibu
sudah dia bayar harta, suami, dan setahun setelah ayah pergi, Mas Bayu mengabari rumah sedang diiklankan di platform jual beli properti. Bergegas aku menghubungi nomor yang tertera. Aku setujui harga yang diajukan tanpa menawar. Ku dengar dari makelar, pemiliknya sedang terbaring di rumah sakit karena kanker serviks dan tidak ada biaya lagi untuk berobat. Keluarga dan kerabat tidak ada yang sudi membantu. Sebab itu, satu-satunya yang tersisa harus direlakan. Aku datang ke rumah sakit malam itu. Kusapa dia di atas tempat tidurnya. Lintah gemuk itu kini kurus kering. Matanya tak lagi penuh kesombongan. Bibirnya pucat. Tubuhnya lemah kehilangan pilar. Aku tersenyum padanya. Dia bahkan tak sanggup membalasnya. Dan semesta seolah memberitahuku, malam ini waktunya. Aku berkata pada suster bahwa aku yang akan menjaganya malam ini. Pukul 2 dini hari. Aku sedang duduk di sofa ketika aku dengar dia memekik seperti tersedak. Aku berjalan pelan dan berdiri tepat di sampingnya. Lintah itu sekarat. Dia menggeliat kecil dan mengeluarkan suara seperti orang tercekik. Beberapa saat, aku memandanginya saja. Bara di dadaku perlahan meredam. Sedikit demi sedikit, jantungku berdegup hebat. Seperti menghitung waktu mundur untuk sampai di garis finish. Cukup lama bagiku. Hingga akhirnya kulihat matanya meredup. Melepaskan nyawa yang selama ini memberinya kekuatan untuk jumawa. Kusaksikan tubuhnya mengering, meregang nyawa. Dendamku terbalaskan. Saya yang akan urus pemakamannya, kataku pada pengurus rumah sakit. Air mataku menitik. Bara di dadaku basah. Garam yang kutabur bertahun belakangan telah sanggup membuat lintah itu menderita hingga meregang nyawa. Bu, dendamku lunas terbayarkan. Terima kasih sudah mendengar sampai di menit ini. Aku harap kalian mau meluangkan waktu kalian untuk like, subscribe, dan mengisi kolom komentar. Jangan lupa bagikan juga video ini kepada teman-teman atau rekan-rekan kalian. Dan aku juga akan selalu ngingetin kalian, jika kalian punya cerita yang mau dibacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian lewat email di kolom deskripsi. Sampai jumpa.